satu keterangan yang bisa memastikan bahwa mikrofon ini adalah mikrofon shotgun. Nah ini yang jadi pertanyaan saya, tapi sellernya sih mengatakan ini mikrofon shotgun. Apa benar begitu? Dengan harga yang hanya 120.000 yang saya beli ini, sudah bisa mendapatkan mikrofon shotgun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ruang Kreatif Official, channel yang membahas seputar multimedia, mulai dari peralatan dan teknik produksi, editing, animasi, desain grafis, dan juga seni kerajinan tangan. Nah, Sobat Kreatif, di pertemuan kali ini saya akan coba mereview sebuah mikrofon murah, ya. Yang biasanya mikrofon ini digunakan untuk membuat sebuah videografi, ya, atau film. Nah, mikrofon ini juga biasanya memang menjadi buruan bagi konten-konten kreator yang kebetulan tidak memiliki budget lebih, namun menginginkan hasil yang lumayan lah daripada nggak pakai mikrofon ya. Baik, saya langsung aja. Di sini sudah ada mikrofonnya, masih di dalam box. Di sini sih tidak ada merek yang memang signifikan ya, tapi di depannya ini sudah ada motonya langsung ya, dengan tulisan Let the World Hear Your Voice ya. Tapi sepertinya ini adalah mikrofon kondensor ya. Soalnya kalau saya perhatiin dari kanan, atas, bawah, belakang, ini tidak ada yang menegaskan atau satu keterangan yang bisa memastikan bahwa mikrofon ini adalah mikrofon shotgun. Nah ini yang jadi pertanyaan saya, tapi sellernya sih mengatakan ini mikrofon shotgun. Apa benar begitu? Dengan harga yang hanya 120.000 yang saya beli ini, sudah bisa mendapatkan mikrofon shotgun. Menurut sellernya sih seperti itu ya. Kita coba lihat aja ya. Kita buka dulu boxnya. Nah di sini kita bisa mendapatkan spon atau windshield-nya ya. Ini untuk meredam angin ya. Yang apabila tidak kita gunakan juga sangat mengganggu sekali ya. Jadi alangkah baiknya memang untuk sponnya ini dipergunakan ya. Lalu mendapatkan satu buah kabel yang panjangnya sekitar 4-5 meter kalau tidak salah ya. Lalu di sini juga ada mounting dan tentunya mikrofonnya seperti ini ya. Ya. Mungkin kenapa ini dikatakan shotgun menurut penjualnya atau mungkin orang-orang yang belum memahami, karena memang bentuknya seperti tembakan ya. Jadi untuk mengarahkannya ini atau sumber suara yang masuk ini berada di ujung sini. Berbeda dengan mikrofon kondensor yang biasa untuk podcast ini kan adanya di samping nih. Ini yang kebetulan mic kondensor yang BM800 ini kan adanya di sampingnya, bukan di bagian atasnya ya. Jadi berbeda sekali dengan mikrofon kondensor yang jenis shotgun seperti ini, dia berada di depannya. Meskipun dari samping-sampingnya ini juga bisa masuk ya suaranya, tapi pada dasarnya audio utamanya atau input audio utamanya ini ada berada di depannya. Makanya kenapa penjualnya tetap mengatakan bahwa ini adalah mikrofon shotgun. Nah, justru mereknya ini ada di bagian produknya sendiri ya, bukan di dusnya atau di boxnya ya. Ini adalah mikrofon Tafware MA-G18 ECM atau Electret Condenser Microphone ya. Yang dimana di sini sudah menggunakan preamp baterai ya. Ini kalau kita buka di bagian bawah. Jadi kalau tidak menggunakan baterai, mikrofon ini tidak bisa berfungsi ya. Nah ini ya. Kalau untuk bahannya sendiri, ini adalah bahan aluminium ya. Hanya saja di bagian baterainya ini terbuat dari plastik. Jadi Sobat Kreatif agar berhati-hati menggunakannya ya ketika pemasangan baterainya, karena ini sangat rentan sekali patah. Jadi kalau sampai patah ya wassalam ya. Jadi untuk inputnya sendiri ya, ini atau outputnya di sini menggunakan XLR ya, yang kebetulan kabelnya juga sudah disertakan di sini, dan menggunakan baterai A2 ya. Baterai A2 itu baterai yang biasa kita gunakan untuk jam dinding ya. Nah, itu baterai-baterai yang besar, bukan baterai remote ya. Baterai remote kan kecil ya. Jadi cara kerjanya,
Meskipun cara kerjanya antara shotgun ya, yang asli tidak seperti ini, shotgun KW ya. Walaupun cara kerja inputnya itu sama ya. Jadi masuknya sumber suara itu dari arah depan, tapi memiliki perbedaan dari tabungnya atau di bagian kapsulnya. Jadi kalau mikrofon shotgun itu, menurut teman saya loh ya, bukan menurut saya. Jadi untuk elektrodnya atau kapsulnya itu berada di bagian bawahnya, di bagian bawah grillnya ini ya. Tapi kalau yang shotgun KW ini justru dia mempunyai dua elektrod atau dua kapsul di bagian atas dan bagian tengah ya, di grillnya ini. Jadi ditaruhnya di dekat grillnya. Berbeda dengan tadi yang sudah saya jelaskan bahwa yang shotgun justru di bawahnya, di bawah grillnya. Dan dia hanya memiliki satu ya. Jadi kalau yang mikrofon yang saya beli ini dia memiliki dua kapsul yang ada di atas dan ditaruh di bagian tengahnya. Jadi kalau yang shotgun ini justru bagian tengahnya ini adalah tabung kosong ya. Cara kerjanya sama sebetulnya. Jadi sumber suara masuk ke sini, meskipun dari arah samping kanan kirinya ini juga ikut masuk. Hanya bedanya kalau shotgun, dia itu ketika suara masuk di bagian atas dan bagian samping, dia ini mengalami fase cancelling ya. Lalu kemudian diisolasi. Makanya suara-suara yang dari arah samping sini ini tidak terlalu terdengar ya. Jadi ya samar-samar lah atau bahkan mungkin bisa hilang ya. Berbeda dengan shotgun yang KW seperti ini ya. Saya juga nggak tahu nanti hasilnya seperti apa. Apakah sama seperti shotgun yang aslinya atau berbeda ya. Karena dilihat dari susunan elektroniknya juga berbeda dengan shotgun yang asli. Baik Sobat Kreatif, kita langsung uji coba saja. Dengan terlebih dahulu kita pasang baterainya. Di sini saya menggunakan baterai yang biasa aja ya, bukan baterai yang wow. Kemudian kita pasang jack XLR-nya. Oke. Sekarang ini masih dalam posisi off ya. Saya akan matikan dulu mic kondensor BM800 saya. Cek 1 2 dicoba. Nah, inilah hasil dari mikrofon seharga 120.000 yang saya beli. Ya, cukup lumayan ya. Lalu bagaimana kalau seandainya suaranya saya ambil dari arah samping? Seperti halnya mic kondensor BM800 kan memang sumber suaranya itu dari arah samping ya. Cek 1 2 dicoba. Cek 1 2. Suaranya agak sedikit lebih kecil ya. Nah inilah kebalikannya ya, kalau mic kondensor BM800 yang memang untuk podcast, justru sumber suara ini diambil dari arah sampingnya, bukan dari arah atasnya. Kalau diambil dari arah atas malah suaranya ini lebih kecil gitu ya. Berbeda kalau yang mic ala-ala shotgun seperti ini justru memang dari atas. Cek 1 2, cek 1 2, ya berbeda ya. Nah, kalau tidak menggunakan spon memang seperti ini. Suara-suara angin yang keluar dari mulut ini sangat mengganggu, maka sebaiknya memang menggunakan sponnya ya. Untuk meredam angin yang keluar dari arah sekitar atau dari mulut kita langsung. Nah, kalau sudah seperti ini lebih aman. Ini adalah hasil kualitas suara ya, yang mungkin kalau kita menggunakan headset akan lebih jelas ya. Kualitasnya seperti apa, silakan Sobat Kreatif menilai sendiri dengan jarak sekitar 10 cm dari mulut ya. Ini kalau untuk wawancara memang enak ya. Dan kalau sudah menggunakan spon, digerak-gerakkan seperti ini pun angin tidak terlalu terasa ya, karena sudah teredam. Cek 1 2 dicoba. Nah sekarang kita akan coba dengan jarak 80 cm lah, tidak terlalu jauh ya. Jadi anggap aja ini adalah proses pembuatan sebuah film yang dimana mikrofonnya ini dipasang di bagian atas kepala ya, atau overhead ya. Nanti kita pasangnya di bagian depan aja. Toh nanti jaraknya ini kan sekitar 80 cm dari objek ya. Kita akan lihat kualitas suaranya ini berubahnya signifikan nggak? Atau dapat diterima dengan baik atau tidak ya. Baik, kita langsung aja. Cek 1 2 dicoba, cek 1 2 dicoba. Nah Sobat Kreatif, seperti inilah hasilnya ketika mikrofon ini saya pasang
dengan jarak sekitar 80 cm dari arah sumber suara, yang dimana kalau Sobat Kreatif nilai kualitas dari suaranya lebih sedikit mengecil ya, dan ada efek gema. Inilah bedanya kalau shotgun. Sebetulnya ketika ada suara yang masuk dari arah samping mikrofon bertemu dengan sumber suara dari arah depan, suara yang dari arah samping ini kemudian diisolasi atau di-cancel. Jadi yang masuk itu hanya sumber suara dari arah depan, sehingga suara-suara yang dari samping ini tidak akan ikut masuk. Jadi sangat untuk meminimalisir noise-nya itu sendiri. Berbeda kalau shotgun yang mungkin tipe-tipenya seperti ini ya, yang shotgun KW lah sebut saja seperti itu. Suara yang masuk dari arah samping ini ya ikut terekam juga, sehingga efek gema yang dihasilkan itu juga ikut tercampur dengan sumber suara yang dari arah depan. Jadi beginilah hasilnya. Nah, kita akan uji coba dengan mikrofon shotgun ya, yang tentunya harganya di atas ini ya, yang sudah saya pasang di sebelah kanan saya persis seperti ini. Nanti akan kita bedakan hasilnya. Cek 1 2 dicoba. Nah, Sobat Kreatif, di sebelah kanan saya sudah terpasang mikrofon shotgun yang harganya memang lumayan jauh ya dengan yang saya beli saat ini. Yang tentunya kalau dari kualitas suara sendiri memang untuk yang Tupperware MAG18 ini lebih sedikit cempreng ya, karena high-nya lebih dominan, low mid-nya berkurang, sehingga si balance-nya juga kan yang tajam ini menghasilkan suara desisan yang cukup terasa ya. Ditambah lagi untuk atmosfer atau suara noise-nya masih ikut tercampur ya, tidak diisolasi. Berbeda dengan shotgun yang ini, suara atmosfer atau suara yang terdapat di sekitar dapat diredam gitu loh, sehingga tidak terlalu terasa efek gemaknya. Kalau yang ini kan masih terasa tadi ya. Coba kita dengarkan lagi ya. Cek 1 2 dicoba. Cek 1 2 dicoba. Nah, seperti itu ya kurang lebih ya. Berbeda dengan yang ini kan. Yang ini jauh lebih bulat lah seperti itu ya, tidak terlalu cempreng, ditambah lagi juga untuk atmosfernya juga tidak terlalu terasa ya. Jadi walaupun masih terdengar sedikit efek gemaknya, tapi tidak lebih dominan seperti Tupperware ini gitu loh. Bagaimana? Silakan Sobat Kreatif nilai sendiri, tapi yang pasti untuk harga segitu ya worth it lah buat saya ya. Untuk konten-konten kreator pemula yang memang memiliki budget yang pas-pasan gitu kan. Ini bisa menjadi pilihan ya. Yang terpenting adalah lebih baik menggunakan yang seperti ini daripada sama sekali kita tidak menggunakan mikrofon eksternal. Karena paling tidak antara gambar dan suara juga kan ingin ditampilkan dengan maksimal. Jadi bagi Sobat Kreatif yang memang menginginkan mikrofon yang murah, ya saya sarankan Tupperware ini bisa menjadi pilihan. Nah, demikian tadi review singkat tentang mikrofon yang sangat murah ini ya, yang mudah-mudahan bisa menjadi pilihan Sobat Kreatif. Dan bagi Sobat Kreatif yang menyukai channel ini, silakan di like, kemudian di subrek, dan juga tekan tanda loncengnya untuk mengaktifkan notifikasi dari video-video terbaru yang diupload di Ruang Kreatif Official. Terima kasih yang sudah subrek ya. Sampai ketemu lagi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.